Mari kita sambut CEO Living for You, Mr. Henry Liu. Fokus pada tujuan impian, percaya diri dan bekerja keras. Tanpa kerja keras, teman-teman tidak mungkin bisa melewati hambatan yang ingin teman-teman dapatkan. Luar biasa, Mr. Henry Liu. Rubah hidup Anda mulai hari ini, Bapak Ibu. Jangan, kalau Anda mau join, jangan tunggu besok. Kenapa? Besok itu banyak lagi. Anda sibuk, Bapak Ibu. Kalau Anda memang mau join, langsung, Bapak Ibu. Nggak usah tunggu-tunggu besok. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Pesan untuk Living for You, selalulah berinovasi yang terdepan dan jadilah bermanfaat bagi sesama. Ini tentang acara ini luar biasa sekali. Ini acara yang ketiga, yang pertama di Jakarta, kedua di Bali, dan hari ini yang ketiga, dan saya selalu ikut. Dan luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang belum ikut, harus ikut. Bisa kita bersama-sama kita meriahkan acara ini. Sore teman-teman Living for You, hari ini tanggal 13 Mei, acara Recognize Surabaya cukup sukses, dihadiri kurang lebih 500 peserta ya teman-teman, dan sangat antusias dan banyak sekali leader-leader inspiring kita yang sudah mendapatkan penghargaan di peringkat-peringkat di elite maupun master hari ini. Pastikan Anda segera cari tahu apa itu Living for You kepada orang atau mungkin sudah melihat video ini. Ya, Living for You dengan brand. Kita sudah memiliki konsep brand yang matang, ya. Sudah memiliki sebuah kekuatan untuk call to action. Saya ingin Anda yang hari ini hadir atau belum hadir, Anda juga menjadi bagian keluarga besar Living for You, ya. Tentunya kita mengundang, jangan hanya kita sukses sendirian saja, terutama Anda juga yang hari ini sudah datang, bawa tim Anda, ya. Living for You momentumnya akan sangat besar, semakin besar, ya. Kita percaya semuanya yang hadir di sini, ya, itu akan semakin sehat dan sukses. Living for You. Salam sukses mulia. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Thank you.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro NC semua. Oke, selamat datang ya di acara Zoom yaitu optimasi digital marketing yang mana pada malam hari ini kita akan mengupas cara mendatangkan calon mitra dari media sosial dengan membangun awareness dan juga personal branding. Nah, oke. Nah, sebelum itu saya coba mau absen dulu untuk teman-teman semua dari kota mana aja yang sudah hadir. Oke. Wow, sudah kedatangan Dokter Vera ya. Selamat malam, dokter. Oke, kota mana aja nih yang sudah hadir ya? Oke. Wow, Palembang sudah hadir. Teman-teman yang lainnya. Apakah ada bug typing atau gimana nih? Nggak ada yang typing. Sudah ada. Oke, berarti aman ya. Magelang sudah hadir. Ayo, dari kota mana lagi yang belum hadir? Ya, sorry, yang belum ngetik ya. Tenjo Bogor. Wow, keren. Tenjo sudah hadir. Nah, Bu Sri ini kemarin datang ke kantor ya. Dari Bali. Oke, kota mana lagi teman-teman? Surabaya. Nah, ada yang belum disebutkan. Tangerang. Ayo. Bondowoso. Temanggung. Jakarta dong. Oke. Siap. Dari kota mana lagi? Nah, oke teman-teman semua ya. Sambil kita, sebelum kita mulai nih kepada materi, silakan reminder kembali untuk para mitranya, khususnya yang memang yang sudah bergabung, berarti downline-nya, silakan ikuti acara pada malam hari ini karena kita akan belajar ya. Sebelum masuk ke materinya Mas Bro Angga, saya akan sedikit mungkin mengupas dari sistem Living for You ya. Karena kemarin saya ada chat beliau itu menghitung bonus. Wow. Oke, Bandung Pak Hari sudah hadir ya. Selamat malam Pak Hari. Oke, langsung saja saya akan mulai kepada materi yang pertama. Bentar, saya siapkan dulu. Oke. Nah, sudah ready harusnya. Saya mau cek. Oke, nah kita sudah tampil ya. Di sini sudah muncul di website utama Living for You yaitu livingforyou.co.id. Nah, dan selain link itu bukan link resmi ya dari Living for You tentunya. Nah, untuk Proensis yang sudah memiliki account, silahkan klik login area. Hampir lupa lagi saya. Belum saya rekam. Saya izin rekam terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, sebelumnya saya mau pastikan dulu apakah tampilan saya ada blur ataukah semuanya jelas. Karena kemarin sempat ada yang blur katanya. Boleh bantu dijawab di kolom chat. Aman ya? Oke. Semuanya aman. Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teman-teman silakan input untuk akunnya. Nah, sip sudah masuk. Nah, saya cek dulu tampilan Zoom saya aman. Oke, saya lanjutkan. Nah, Proensis ketika sudah masuk di website utama Living for You di akun masing-masing, tentu akan tampil dari mulai nama, paketnya apa dan tanggal bergabung di bagian atas ini dan kemudian di bawah Proensis bisa lihat di sini ada dashboard yang mana di sini ada flyer-flyer yang selalu kita update ya. Seperti contohnya di sini ada promo tour Malaysia, ada Elite Night, ada Master Trip, ada Warrior Leaders, kemudian ada Elite Leaders, kemudian ada, ini dia ya, ini juga penting untuk karena kemarin sempat ada pergantian nomor rekening, jadi nomor rekening dipastikan sesuai yang ada di website ya, yaitu di 8650581939. Jadi pastikan setiap transaksi bisa melalui bank transfer ke rekening tersebut. Oke, ataupun melalui virtual account ya. Nah, terus di sini ada congratulations kepada Pak Tio Petrus yang sudah mencapai prestasi di rank master ya tentunya. Ini keren banget ini. Oke, saya akan lanjut. Nah, di tampilan awal untuk menu desktop maupun di handphone itu pasti sama. Di sini akan ada beberapa tampilan dari mulai total komisi sampai dengan digital marketing. Yang mana saya akan informasikan sedikit saja di sini karena kita diulang aja ya, repetisi aja ini ya. Nah, di sini ada total komisi. Total komisi itu adalah total komisi yang sudah kita dapat dan juga sudah kita cairkan. Nah, itu ada di total komisi. Nah, kemudian yang kedua ada saldo cashback. Nah, ini ada target, ada juga angka rupiah di sini. Nah, yang mana target ini akan menyesuaikan dengan paket yang kita miliki.
Contoh misal saya sekarang bergabung di paket medium, berarti paket saya di sini akan 5 juta. Namun ketika saya upgrade, tentu targetnya akan berubah. Misal saya upgrade ke eksklusif, maka target cashback pun akan sampai mencapai 20 juta, seperti itu. Yang ketiga ada cash point. Nah, yang mana cash point ini Bro Ensis bisa isi yang mana transaksinya adalah untuk meregistrasikan member, yang pertama itu, untuk belanja produk secara pribadi, artinya untuk Bro Ensis sendiri, dan juga membelikan poin redeem ya. Nah, jadi fungsinya itu si cash point ini. Nah, contoh misalnya hari ini saya closing mitra misalnya Pak Bro Angga nih, saya berhasil closing. Nah, kemudian data Bro Angga ini belum siap gitu kan, tapi Bro Angga sudah menyiapkan uangnya. Nah, jadi silakan Bro Ensis masukkan ke dalam saldo cash point ini. Gitu kan? Karena kita menghindari untuk transaksi transfer ke pribadi seperti itu. Nah, jadi sudah kita siapkan. Nah, kemudian di sini ada total transaksi. Nah, total transaksi ini adalah totalan dari seluruh transaksi yang kita lakukan. Itu mulai dari registrasi member secara pilih produk langsung, registrasi member secara redeem, belanja produk, dan transaksi yang lainnya. Ini akan terekap di sini. Nah, kemudian di sini ada informasi grup member, ada kiri dan kanan. Nah, di sini Bro Ensis bisa melihat perkembangan jaringannya baik di kiri ataupun di kanan. Nah, total sponsor ini adalah total yang kita sponsori. Berapa orang generasi pertama Anda. Nah, itu bisa dilihat dari total sponsor ini. Jadi generasi 1 ini akan terdata di sini. Totalannya. Secara rinciannya ada menunya nanti. Nah, kemudian ada saldo komisi. Nah, saldo komisi ini adalah saldo yang bisa Bro Ensis cairkan. Baik itu dari saldo cashback, baik itu dari bonus pairing, bonus sponsor, dan juga bonus yang lainnya. Ketika sudah masuk ke dalam saldo komisi, artinya itu sudah bisa dicairkan. Nah, saldo cashback ini, dari saldo cashback pun ketika misal target saya kan 20 juta di paket eksklusif. Nah, tapi saldo cashbacknya sudah mencapai misalnya 500.000 dan tentu itu akan masuk langsung ke saldo komisi yang mana Bro Ensis bisa cairkan langsung, tidak menunggu harus sampai 20 juta dulu. Nah, ini menariknya di sistem kita. Nah, kemudian ada redeem point, yang mana ini adalah poin yang bisa ditukarkan produk, ya, yaitu kita bisa pengecekannya di sini, di redeem point. Nah, kemudian ada personal BV. Personal BV itu adalah BV dari nilai paket kita, nilai lisensi kita. Nah, itu seperti contoh saya ini adalah di paket eksklusif, berarti personal BV saya 1.100. Nah, ini juga fungsinya bisa mengecek kekurangan ya. Misalnya saya medium, tapi medium saya sudah belanja 2 telo ya. Nah, berarti di sini medium saya medium plus, artinya 275 BV ditambah 95 tambah 95. Nah, untuk mencapai paket selanjutnya Bro Ensis tinggal kurangi saja. Misalnya mau ke paket high, berarti 550 dikurangi personal BV kita, yaitu Bro Ensis tinggal belanjakan sesuai nilai tersebut. Maka Bro Ensis akan upgrade ke paket selanjutnya. Nah, di sini ada link referral yang mana Bro Ensis bisa bagikan ini, namun paket yang akan terdaftar nantinya hanya pakai starter yaitu 600.000. Ini sebagai referral aja, pengenalan saja kepada mitra-mitra yang mungkin Bro Ensis closingnya secara media online. Seperti itu ya. Jadi Bro Ensis sebar aja, tiba-tiba ada yang join. Nah, bisa menggunakan link yang ini. Dan Bro Ensis bisa memfollow up-nya nanti ya. Nah, ini juga ada tautan untuk digital marketing yang mana ketika Bro Ensis klik, ini akan tertaut kepada link digital marketing kita. Di sana tinggal login saja dengan username dan password yang sama dengan password Living for You kita. Oke, selanjutnya. Oke, saya mau cek dulu ya. Di sebelah kiri saya ini, sebelah kiri layar ini ada registrasi member, area belanja, redeem, dan yang lainnya. Bro Ensis coba request, mau pilih saya penjelasan yang mana? Saya mau cek dulu ya. Oke, kira-kira mau saya jelaskan yang bagian mana? Oke, apakah sudah tahu semua ya? Nggak perlu ya? Oke, Bro Ensis, mau saya jelaskan terkait registrasi member, area belanja, redeem, cash point, atau yang lainnya? Karena waktu kita terbatas, nggak bisa semuanya. Oke, ada yang request di sini? Bisa bantu di kolom chat mungkin?
Cash point. Oke. Baru satu ya, cash point. Oke, saya akan mulai di cash point ya. Nah, seperti yang saya sudah informasikan tadi, di cash point ini, ketika Bro and Sis misalnya ingin melakukan top up cash point, nah silahkan klik cash point, kemudian klik top up. Nah, di sini minimal top up-nya adalah Rp100.000. Jadi silahkan di input 100.000 misalnya ya. Atau saya mau postingkan lah 20.200.000. Pak Mas Bro Angga berhasil saya closing nih. Oke, sebentar. Nah, tinggal klik top up. Kemudian pilihan metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer ataupun virtual account. Nah, agar lebih mudah. Kok 2,2 ya? Paket apa ini? Sorry. Ternyata salah saya ya. 20.200.000. Bentar. 20.200.000. Nah, ini dia harusnya benar. Ke virtual account, kemudian klik proses. Nah, silakan pilih banknya, lakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini akan ada peringatan transaksi berhasil. Silakan Bro and Sis klik OK. Kemudian klik pada kode ini ya, yang TP ini. Nah, kemudian tinggal di copy saja. Kemudian silakan lakukan transfer sesuai dengan bank Bro and Sis yang pilih. Nah, di sini ada cara bayarnya juga. Nah, ketika sudah Bro and Sis berhasil top up, maka saldo cash point Bro and Sis akan bertambah di sini sesuai yang Bro and Sis top up tadi. Nah, dan untuk fungsinya, nah cash point tadi itu adalah untuk pertama mengclosing mitra, kemudian mitra tersebut belum menyiapkan data-datanya. Jadi Bro and Sis bisa arahkan untuk transfer ke PBI dengan cara masukkan ke dalam cash point Bro and Sis. Karena setelah di dalam cash point tersebut, Bro and Sis bisa lakukan pemostingan di situ. Dan metode pembayarannya bisa menggunakan pilihan cash point. Nah, kemudian pada cash point ini, ketika Bro and Sis melakukan transaksi dan pilihan metode pembayaran adalah cash point, nantinya Bro and Sis akan diminta PIN. Nah, itu pengaman dari cash point. Nah, yang harusnya memiliki PIN tersebut adalah Bro and Sis sendiri. Nah, kemudian, wah Pak, saya belum pernah tahu tuh PIN saya yang mana, PIN cash point-nya. Nah, itu gampang sekali. Bro and Sis scroll saja ke bagian bawah, kemudian ke menu account, dan juga klik ubah PIN transaksi. Nah, di sini silakan input 6 digit angka, kemudian dimasukkan password loginnya ya. Nah, jika sudah sesuai, klik simpan perubahan. Nah, maka PIN cash point Bro and Sis sudah tercreate ya, artinya sudah memiliki PIN yang sesuai di input di sini. Nah, untuk cash point seperti itu. Dan cash point juga selain registrasi member bisa juga misalnya untuk belanja. Misalnya belanja produk yang lainnya, itu pilihan pembayarannya bisa menggunakan cash point. Yang penting Bro and Sis memiliki saldo dari cash point tersebut. Oke. Siap. Di sini Pak Imam registrasi ya. Oke, saya akan 2 menu saja ya, cash point dan registrasi ya. Saya akan lanjut registrasi di sini. Nah, jadi Bro and Sis ketika registrasikan mitra baru, di sini ada 2 cara. Yang pertama ada input auto placement, yang kedua ada input manual placement. Nah, yang pertama yang akan saya bahas dulu input auto placement dulu ya. Nah, pada menu input auto placement, di sini Bro and Sis ketika klik itu langsung disuguhkan formulir pengisian data dari mulai username sampai dengan bank. Tidak bisa menentukan posisinya di mana secara manual, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana Pak posisinya? Nah, untuk posisinya Bro and Sis bisa setting di menu account, kemudian ubah default position. Nah, di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama auto, yang kedua kiri luar, yang ketiga kanan luar. Nah, untuk auto, ketika Bro and Sis pilih auto ini, maka ketika memposting mitra baru, itu akan terposisikan di kaki paling kecil. Seperti itu. Untuk kiri luar akan terposisikan di kiri paling luar. Nah, dan kanan luar akan terposisikan di kanan paling luar. Seperti itu untuk auto placement. Nah, kemudian cara yang paling direkomendasikan adalah cara yang kedua, yaitu input manual placement. Silakan klik input manual placement.
Nah, kemudian Bro Ensis akan disuguhkan tampilan yaitu pohon jaringan ya. Nah, di sini Bro Ensis bisa melakukan peletakan secara manual, bisa di kiri ataupun di kanan, ini bebas terserah Bro Ensis karena yang mengetahui perkembangan jaringan adalah Bro Ensis sendiri ya. Misal saya taruh di sebelah kiri. Nah, di sini Bro Ensis bisa menentukan sponsornya kepada siapa. Nah, karena saya belum memiliki mitra, berarti sponsornya pasti ke saya. Nah, kemudian silakan isi username. Misalnya, saya cepat saja ya. Kemudian nama lengkap. Kemudian email, nomor handphone. Oke, kemudian identitas diri. Di sini pilihannya untuk identitas ada KTP, SIM, dan juga paspor. Dan juga informasi untuk satu identitas itu bisa memiliki maksimal 3 akun ya Bro Ensis ya. Sesuai ketentuan dari asosiasi. Contoh seperti itu, nomor rekeningnya, banknya. Nah, ketika sudah menentukan, ketika sudah mengisi formulir penambahan mitra baru ini, Bro Ensis akan disuguhkan 2 pilihan yaitu pilih stokis dan juga pilih paket redeem. Di sini langsung saya akan jelaskan. Untuk pilih stokis artinya berarti calon mitra Bro Ensis sudah menentukan produknya. Misalnya calon mitra saya Pak Angga ini sudah memilih saya mau tumbler 2 misalnya. Nah, langsung saja pilih stokis dan juga pilih produknya di sana. Tapi misalnya Pak Angga belum menentukan produk. Yang penting saya gabung dulu aja Mas, saya udah tertarik nih bisnisnya keren banget gitu kan. Nah, Bro Ensis bisa daftarkan dengan pilih paket redeem. Contoh pilih paket redeem ya. Oke. Ya, mohon tunggu. Nampaknya ini jaringan saya ada kendala. Oke, sebentar saya refresh dulu. Oke ya. Sejauh ini tampilan saya masih aman ya. Oke, internet saya berarti ada lag. Suara saya masih jelas, Bro Ensis? Saya mau cek dulu. Halo? Oke, jelas. Oke, di sini koneksinya terputus, internet saya sedang down. Nah, jadi saya harus mengulang lagi. Jadi langsung saja ya saya informasikan. Nah, di sini ketika mitra kita, calon mitra kita itu memang belum memilih produk, silakan pilih paket redeem. Ini saya perlu lanjutkan karena ada informasi yang lumayan penting setelah menu ini. Saya ulang kembali ya. Oke, kita isi bisa KTP, bisa SIM, atau yang lainnya ya. Oke, contoh pilih paket redeem. Oke, nah setelah itu silakan tentukan produk sesuai, tentukan lisensi sesuai dengan pilihan mitra yang Bro Ensis closing. Contoh eksklusif, klik keranjang ini, kemudian klik pembayaran. Nah, di sini Bro Ensis hampir berhasil. Nah, tinggal pilih metode pembayarannya, bisa bank transfer, virtual account, dan cash point. Yang saya sarankan adalah virtual account, karena itu tidak perlu approval secara manual, tidak perlu kirim bukti transfer, karena ketika Bro Ensis berhasil mentransferkannya, maka akun akan terposting secara otomatis. Nah, namun sebelum Bro Ensis melanjutkan klik proses, nah saya harap Bro Ensis mengklik yang berwarna toska ini yang bertuliskan data mitra baru. Ini wajib diklik sebelum mengklik proses. Karena kenapa? Di sini Bro Ensis bisa memastikan kembali apakah datanya sudah benar atau belum. Karena kenapa? Karena untuk sponsor, ketika Bro Ensis sudah berhasil, itu tidak dapat diubah. Kemudian username dan juga posisi. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu Bro Ensis pastikan. Posisi, nah ini di kaki nomor 1, berarti di kaki kiri saya. Kemudian sponsor, apakah sudah sesuai? Bisa Bro Ensis pastikan juga nama sponsornya apakah sudah benar. Nah, kemudian username-nya. 3 ini saja. Karena ketika akunnya sudah jadi terposting, 3
menu tersebut data tersebut tidak dapat diubah ya Bro and Sis ya. Nah, untuk yang lainnya misalnya ada kesalahan nomor rekening, itu tinggal diupdate aja ke CS dengan melampirkan data-data yang diperlukan. Nah, tapi untuk yang ketiga tadi, posisi, sponsor, dan juga username, itu tidak dapat diubah. Jadi Bro and Sis harus make sure di sini, harus pastikan kembali di sini. Nah, dan jika sudah sesuai, Bro and Sis tinggal klik proses saja, pilih banknya. Nah, transaksi berhasil, silahkan klik kode TRX-nya, dan di copy untuk nomor virtual account-nya. Tinggal ditransfer saja dan transaksi berhasil. Oke, Bro and Sis semua. Sesi pertama sudah selesai karena waktu kita masih panjang dan pembicara kita yang setelah saya ini keren banget. Pastinya sudah ditunggu-tunggu Bro and Sis semua dan langsung saja saya sambut praktisi digital marketing yaitu Angga Mas Bro. Selamat malam Pak Bro, apa Mas Bro nih? Saya suka ketuker-tuker. Kalau Pak ketuaan Mas Fijar. Oh Bro iya, Fijar. siap. Aduh. Jangan Oke. tertipu sama jenggot. Iya. Karena itu aksen aja Pak ya. Betul. Biar lebih Oke. dewasa bukan tua ya. Siap. Mas Bro, Yes. ini udah ditunggu-tunggu banget. Ini teman-teman udah pengen banget gimana caranya bisa mendapatkan calon mitranya dari sosial media. Jadi Oke. waktu dan tempat saya persilahkan, spotlight ini milik Anda. Oke, terima kasih Bro Fijar. Selamat malam Bro and Sis. Wah, luar biasa, senang sekali malam hari ini. Kembali lagi nih di Living for You bersama teman-teman semuanya, sharing ya tentang digital marketing. Ya, baik, kita mulai saja karena ini kayaknya materinya. Oh iya, Mas Fijar, saya izin share screen ya. Oke, saya stop share dulu sebentar ya. Silakan, Oke. Angga. Oke, ini materinya mungkin agak banyak ya, tapi kita persingkat aja dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, juga praktis ya, efektif. Oke, baik teman-teman, sebelum Bro and Sis semuanya, sebelum saya akan jelaskan teknis-teknis ya, malam hari ini kan saya akan bahas tentang awareness dan personal branding tuh mampu loh untuk bisa mendatangkan calon-calon mitra ya yang kita tidak kenal sekalipun ya, itu akhirnya bisa bergabung di bisnis ini. Ini kan penting ya. Kenapa? Karena era sekarang, eranya kita prospecting itu nggak kayak dulu. Saya masih ingat Bro and Sis, dulu ketika saya mengenal dunia network marketing itu ketika mahasiswa. Ya, dan untuk melakukan prospecting itu luar biasa. Kami datang ya bareng-bareng tuh biasanya tuh, datang ke mana, pameran, kadang sengaja nunggu di depan masjid gitu, di ruang di pelataran masjid gitu ya. Tujuannya buat apa? Kenalan. Ya, berani untuk mencari kenalan, untuk memperbanyak daftar nama. Nah, itu zaman dulu belum mengenal internet ya, kita prospecting begitu untuk nambah daftar nama. Tapi era sekarang dengan eranya digital ya, begitu mudahnya kita sekarang melakukan prospecting. Setiap hari kita menambah daftar nama ya, itu kalau kita konsisten ya, 10 sampai 100 daftar nama setiap hari itu bisa kita dapatkan. Ya, yang penting Bro and Sis semuanya mau nggak, konsisten nggak, ya. Nah, kenapa itu penting? Gimana pun juga yang namanya bisnis networking, angka berbicara, Bro and Sis, betul? Bukan Bro and Sis jago presentasi, bukan Bro and Sis kuasai materi, ya. Tapi yang paling penting berapa banyak Bro and Sis bisa men-sharingkan, ya, bisa bercerita tentang Living for You. Ya, apalagi kan konten-konten udah disediakan ya. Tugasnya adalah berarti saya cerita sebanyak-banyaknya. Ya, masalah kita belum menguasai, belum bisa presentasi itu kan sebenarnya masalah belakangan. Yang paling penting berapa banyak dulu nih. Ya, karena itu kan pelan-pelan, jam terbang, betul? Ya, jago presentasi itu jam terbang. Tapi kalau kita sering ketemu orang, lama-lama terbentuk, betul ya? Nah, pertanyaannya, gimana kalau database kita habis? Ya, database kita terbatas.
Nah, pergunakanlah media sosial, ya. Nah, teman-teman, tips dari saya, ketika teman-teman baru pertama kali bergabung, ya, menjalankan Business Living for You, jangan langsung fokus ke online, ya. Itu saya garis bawahi ya. Kenapa? Apalagi kalau Bro Yesus belum memahami skemanya, belum memahami strateginya, langsung ke online itu, ya itu pasti tipis kemungkinan atau kecil kemungkinan terjadinya closing. Ya, jadi bikin dulu daftar nama yang ada, habiskan itu. Nah, sembari menghabiskan daftar nama yang teman-teman miliki, teman-teman mulai ya membangun awareness-nya, membangun setidaknya orang-orang sekitar kita tahu kalau kita itu menjalankan Living for You. Ya, itu dulu. Itulah yang disebut awareness, ya. Nah, gimana caranya? Jadi kunci paling utama dalam kita mengenalkan Living for You di dunia online adalah dari konten. Ya, karena konten inilah yang akan menarik banyak orang untuk masuk, ya, untuk melihat lebih detail, lebih dalam, ya, lebih penasaran, lebih kepo tentang apa sih tentang Living for You. Nah, baru teman-teman setelah itu kita bisa orang-orang akan terseleksi tuh. Nanti ada yang nanya satu persatu, apa sih itu? Betul kan? Nah, itulah orang-orang yang mulai terjaring dan itulah mereka-mereka orang yang bisa kita ceritakan lebih detail. Ya. Nah, tadinya saya mau ini kuis, cuman ini lupa animasinya belum tersetting, jadi ketahuan duluan. Nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita pengen menentukan konten apa nih yang cocok, nah kita harus tahu dulu siapa nih market Living for You, betul? Jadi sebelum kita bikin ya konten di media sosial, kita tentukan dulu target marketnya itu siapa. Nah, dari sini kita tentukan konten apa yang akan kita buat. Nah, kalau kita bicara Living for You, ya minimal itu ada 2 hal yang bisa kita angkat. Pertama, kita bicara tentang kesehatan, kedua kita bicara tentang bisnis. Nah, 2 market inilah yang bisa kita targetkan. Ya, tinggal teman-teman pilih mau ngambil yang mana nih. Ya, mau ngambil yang mana dari sisi kesehatan atau dari sisi bisnisnya. Ya, kenapa kita harus pilih? Karena semakin spesifik, maka kita akan semakin ketemu ya dengan calon-calon orang-orang yang tepat sasaran. Ya, jadi Mas Bro bisa nggak sekaligus 2, kesehatan dan bisnis? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman akan lebih spesifik lagi kalau teman-teman akan lebih efektif lagi kalau teman-teman bikinnya lebih spesifik. Ya, pilih misalnya mau angkat kesehatannya atau dari angkat bisnisnya. Ya, dari sisi bisnisnya. Nah, ini dikembalikan lagi ke teman-teman. Kenapa? Karena kita bicara konsistensi nanti kontennya, ya, postingan kontennya. Bidang mana nih yang teman-teman lebih kuasain? Ya, kalau teman-teman merasa diri teman-teman, saya mau nyari orang-orang yang peduli kesehatan, ya berarti ya teman-teman harus kuasai dari sisi kesehatannya. Tapi kalau teman-teman lebih menguasai, kayaknya saya lebih menguasai dari sisi bisnisnya lah. Nah, teman-teman fokus dari sisi bisnisnya. Nah, kenapa? Karena ketika kita bicara media sosial, ini mereka posisinya, ini orang-orang yang golongan marketnya ini di cold ataupun warm, artinya ini benar-benar orang yang kita kenal ataupun baru kenal. Ya, ini nggak bisa nih. Ini harus dibangun dulu kepercayaannya. Kita nggak bisa main tembak langsung jualan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan media sosial? Ya, ini saya pengenalan aja ya. Saya nggak akan cerita lebih detail. Tapi teman-teman teman-teman perhatikan nggak kenapa sih artis kalau jualan cepat laku? Ayo, ada yang ini nggak? Ada yang tahu kenapa? Ya, boleh ditulis di kolom chat. Kenapa artis kalau jualan itu cepat laku? Coba saya pengen tahu. Boleh ketik di kolom chat. Ada yang menyimak nggak nih? Ya, kenapa artis kalau jualan cepat laku? Ada yang tahu jawabannya? Terkenal, public figure. Oke. Apalagi? Yes. Pasti terkenal, ya, dia public figure, pasti terkenal. Nah, ini dia, followernya banyak. Oke.
sudah dikenal dan mau ditiru. Oke. Nah, hebat sekali nih, semuanya jawabannya betul. Jadi, karena dia seorang public figure, dia terkenal, mau nggak mau, followernya juga banyak, betul? Dan mau nggak mau, ini yang paling penting. Biasanya follower, fans, dan sebagainya, itu benar-benar cinta, ya, trust, percaya, ya. Sehingga apapun yang artisnya pakai, dia follow, dia ikuti. Apapun yang artisnya bicara, ya, dia pasti percaya. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya di trust. Nah, makanya teman-teman, ketika kita pengen gampang closing dari media sosial, ya salah satu yang harus teman-teman bangun adalah personal branding. Ya, personal branding. Apa ini personal branding? Jadi personal branding itu sederhananya ya teman-teman, kira-kira orang-orang kita mau dinilai apa nih oleh orang-orang? Ya, personal branding sederhananya seperti itu. Ya, misal saya pengen dikenal sebagai seorang pebisnis, misalnya kayak gitu. Saya mau dikenal sebagai seorang content creator lucu, misalnya kayak gitu. Saya ingin dikenal oleh orang-orang ya sebagai seorang fashion enthusiast, misalnya orang yang memang sangat antusias dengan dunia fashion, ya. Nah, itu dulu yang teman-teman kalau mau melakukan personal branding, teman-teman harus tentukan dulu mau seperti apa, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Living for You, berarti pilihan ada dua. Teman-teman pengen dikenal sebagai seorang praktisi kesehatan ataupun praktisi bisnis, ya. Jika kalau teman-teman pengen membangun personal branding, nah kenapa nih teman-teman harus mulai nih memikirkan tentang personal branding, ya? Karena teman-teman harus membangun trust, ya. Calon-calon mitra kita bergabung atau enggaknya sebenarnya tidak semata-mata tentang Living for You-nya aja. Ya, ketika dia lihat ya Living for You, oke ini bagus nih perusahaannya. Ya luar biasa nih. Perkembangannya bagus, produknya bagus, tapi dia akan menentukan dengan siapa dia akan kerjasama, dengan siapa dia akan join. Kalau dia tidak trust dengan kita, masih ada pilihan teman lain yang mungkin menjalankan Living for You yang dia nyaman, dia percaya. Nah, jadi isu trust ini Bapak Ibu, percaya itu sangat-sangat menentukan closing. Nah, itulah kenapa kita perlu membangun personal branding. Ya, teman-teman bisa membuat satu akun. Ya, ini saya kasih contoh aja ya, bukan mempromosikan akun mereka, tapi ini adalah contoh. Ya, ini mereka berdua sebenarnya orang biasa-biasa aja, tapi mereka konsisten. Ya, mereka konsisten. Yang satu, yang sebelah kiri ini angkat dirinya tentang seorang pengusaha karena memang konten-konten yang dia share itu tentang bagaimana mencetak uang melalui digital, ya. Makanya dia bikin konten ya bisnis bareng Bram, ya. Dini dia nulis juga dia pengusaha, ya. Nah, yang dia jual itu adalah konten-konten bagaimana menjual tutorial Instagram atau TikTok. Nah, itu produk yang dia jual. Nah, sebelahnya ini namanya dia membrandingnya dirinya Ogut ya, panggilannya Ogut ya. Kontennya nama akunnya itu mudah cuman sekali kalau nggak salah ya ini namanya. Nah, kalau dia ini membangun bagaimana caranya membuat konten-konten yang benar. Nah, saya mengikuti dua akun ini dari akunnya puluhan ribu Bapak Ibu, Ebroensis semuanya. Sampai sekarang sudah ratusan ribu. Ya, saya mengikuti perkembangan dan dari akunnya biasa aja sampai konten-kontennya jadi bagus gitu loh. Nah, memang semua berproses. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang memang mau masuk ke dunia media sosial, teman-teman, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk kalau misalnya kontennya biasa-biasa aja kayak gitu di awal, nggak apa-apa. Yang penting berani mulai. Ya, nanti ke sana pasti akan lama-lama berkembang. Ya, yang penting kita konsisten. Nah, kebanyakan dari kita ini tidak mau melakukan secara konsisten. Bagaimana personal branding-nya terbentuk kalau kita postingnya pun juga tidak konsisten. Nah, ini. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman baru mulai itu langsung ke dunia online. Kenapa? Karena nggak ada tuh istilah dunia online
ya baru mulai langsung ngasilin duit, ya langsung besoknya ngasilin duit. Nah itu nggak bisa. Semua butuh proses. Ya, ibarat kita bikin sebuah apa istilahnya acara TV misalnya kayak gitu. Acara-acara TV yang awal-awal kan itu butuh proses untuk naikin rating, benar nggak? Ya, mungkin awal-awal orang nggak banyak tahu gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya gitu, dia rutin apa namanya acaranya ditampilkan, lama-lama dari mulut ke mulut, ya dari mulut ke mulut gitu akhirnya orang tahu gitu, ada yang naikin ke TikTok, naikin ke Instagram, semakin banyak orang tahu sampai ratingnya bagus, ya seperti itu ya. Contoh nih, dulu 2 tahun yang lalu kan acara yang paling ini apa ya, Lapor Pak misalnya kayak gitu ya. Siapa yang tahu dulu Lapor Pak di awal-awal? Ya kan sedikit yang tahu. Tapi begitu orang satu persatu puas nonton Lapor Pak, trending dimanapun semakin banyak orang yang nonton. Nah, konten itu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita apa namanya awal-awal bisa besar kemungkinan itu sepi. Ya, yang paling penting adalah teman-teman terus konsisten. Ya, konsisten posting. Itu yang tantangannya sebenarnya di situ. Nah, kenapa kita perlu melakukan personal branding? Agar mereka trust dengan kita. Ya, itu yang paling penting. Sehingga nanti teman-teman mau ngomong apapun, mereka langsung percaya. Ya, nah, Mas Bro, kalau misalnya saya nggak bisa nih, kayaknya saya nggak bakat deh untuk tampil gitu ya. Nggak masalah teman-teman. Ya, teman-teman masih bisa lakukan yang kedua. At least teman-teman membangun awareness. Ya, teman-teman nggak mau muncul secara personal, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bikin sebuah akun yang memang kita bicara langsung aja ke Living4You ya. Kita bicara tentang pilihannya kalau nggak kesehatan, ya ke dunia bisnis. Ya, contoh nih akun ini nih, semangat pengusaha. Ya, jualannya teman-teman, ini yang dia jual. Ya, dia menerima endorse juga gitu ya, jadi numpang iklan gitu ya. Terus juga dia ada kelas digital marketing ya, dia juga ada kelas memaksimalkan WhatsApp ya. Ini saya tidak promosi teman-teman ya Bro Ensis semuanya. Ini tadi saya cuma explore aja cari oh ini bagus untuk dijadiin contoh ya. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, Bro Ensis bisa lihat konten-konten yang dia posting. Ini konten-konten yang berbau-bau tentang berkaitan tentang usaha mindset bisnis ataupun motivasi bisnis. Nah, kalau kita bikin akun seperti ini lebih mudah. Ya, kenapa? Karena bisa saja kita ambil konten orang lain. Ya, kita repost ya, tapi teman-teman harus pelajari ya. Kalau kita repost konten-konten orang lain itu juga ada etikanya. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari dulu, jangan main asal comot aja konten ya, akhirnya nanti teman-teman di Bro Ensis nanti terkena apa istilahnya ya, orang yang punya kontennya nanti akan nuntut gitu loh. Jangan sampai seperti itu. At least izin dulu ya, izin dulu atau minimal tampilkan tag-nya ya, ini dari mana gitu, sumbernya, source-nya dari mana, teman-teman tag. Nah, itu kita menghormati si pembuat konten ya. Nah, tapi sebaiknya teman-teman pakai konten sendiri, itu jauh lebih baik ya. Belajar berarti apa? Bagaimana cara membuat konten ya, kuasai CapCut atau minimal Canva. Teman-teman bisa permudah dengan menguasai 2 aplikasi tersebut ya. Nah, ini lebih mudah kenapa? Kita tidak perlu membangun personal branding. Yang muncul adalah awareness-nya aja, yang muncul adalah brand akun teman-teman sendiri. Ya, nah tentunya ini disesuaikan nih, teman-teman pengen angkat apa. Ya, kalau pilih kesehatan ya kita bicara terus dengan kesehatan. Ya, di sela-sela itu teman-teman bisa promosi tentang produknya Living4You. Atau kalau kita pengen bicara tentang bisnis, teman-teman di sela-sela ini konten-konten yang teman-teman buat kita angkat tentang Living4You-nya. Nah, tips dari saya, ketika teman-teman mengangkat ya konten, usahakan konten yang di media sosial ini sifatnya adalah soft selling. Ya, soft selling itu seperti apa? Jualannya halus. Ya, jualannya halus. Misalnya contoh, kita bicara tentang dehidrasi, misalnya kalau dari sisi kesehatan. Yang ditampilkan di feed, ya cover depannya itu jangan langsung ke Living4You. Ya, jadi kita bicara dulu, kasih sesuatu informatif yang bermanfaat. Contoh, kita bahas tentang dehidrasi.
Ya, nah kenapa penting kita harus memikirkan dehidrasi? Faktor-faktor apa yang membuat kita dehidrasi? Nah, akhirnya kita bisa jualan MRT, ya, kita bisa jualan tumbler. Ya, kenapa? Nah, kasih tahu bahwa ini ada teknologi MRT-nya, ya sehingga si airnya benar-benar mudah terserap, maksimal terserap. Ditambah lagi ada antioksidan menjadi terapi. Nah, itu kan jadi menarik, nyambung, tidak terkesan jadi jualan. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Bro and Sis jangan langsung hard selling, jadi soft selling. Ya, nah jangan lupa. Nah kita nyambung ya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah bangun media sosial ini, ya langkah berikutnya harus apa? Bagaimana kita mengolahnya? Nah jangan lupa Bro and Sis di sini ya di bagian bio-nya atau di bagian tautannya teman-teman tampilkan arahkan ya kemana audiens, kemana orang-orang yang ngelihat media sosialnya teman-teman, ini nanti akan kita follow up lebih lanjut. Contoh, kalau yang contoh yang ini, akun Semangat Pengusaha ini dia bikin di Linktree. Jadi ada satu platform yang bisa tampilannya nanti seperti gambar sebelah kiri. Kita bisa ngasih masukkan beberapa link sekaligus dalam satu tampilan, ya. Nah, saya menyarankan ya teman-teman nanti salah satunya ya masukkan ke dalam grup WhatsApp. Ya, kenapa grup WhatsApp kita bahas langsung ya di berikutnya, oke? Oke. Nah, kenapa di WhatsApp? Ya, karena WhatsApp aplikasi yang paling mudah, paling efektif dan paling banyak digunakan, ya. Ketika teman-teman sudah melakukan pemasaran di media sosial, kita istilahnya apa ya, nyebar jaring lah ya di media sosial, anggap pakai Instagram atau pakai TikTok misalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kemana nih mereka harus kita arahkan ya. Yang paling gampang adalah teman-teman masukkan link WhatsApp personal ataupun tawarkan teman-teman. Misalnya kita bicara biar lebih spesifik lagi ya, kita ambil yang akan kita pilih adalah konten-konten yang berkaitan dengan bisnis. Ya, nah misalnya kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman bikin grup WhatsApp. Ya, untuk apa? Untuk bangun database. Jadi mereka bisa langsung klik ya link grup WhatsApp tersebut teman-teman tampilkan di Instagramnya ya di tautan tadi. Nah ketika orang-orang tertarik dengan kontennya, ya teman-teman bisa masukkan ke dalam grup WhatsApp-nya kita. Nah, ketika sudah masuk ke grup WhatsApp ini, database ini milik kita loh. Ya, dibanding kita kalau misalnya tetap pakai media sosial. Nah, media sosial ini ada plus ada minusnya juga. Kalau minusnya media sosial, algoritmanya itu berubah-berubah. Nah, kalau WhatsApp ini kan tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya WhatsApp gitu-gitu aja. Nah, kalau Instagram itu berubah-berubah. Ya, metode sekarang, ya metode tahun lalu, metode 2 tahun lalu itu udah berbeda-beda. Ya karena algoritmanya terus berubah. Nah kalau WhatsApp ini enggak, ya. Nah tugas teman-teman di WhatsApp ini sebenarnya perbanyak aja database-nya, perbanyak orang-orang untuk masuk ke grup WhatsApp kita. Nah kebayang nggak kalau satu grup WhatsApp kan sekarang lumayan ya bisa banyak sekali kan. Nah kalau ini bisa dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp, ya. Misalnya teman-teman nih, contoh nih ya, ini saya ada nih, info usaha dan bisnis. Ya, judulnya umum aja teman-teman. Nah, kalau saya sih biasanya, saya sediakan satu grup WhatsApp, yang di sini mereka boleh saling mempromosikan produknya dia. Itu lebih gampang orang masuk, dibanding grup WhatsApp yang sifatnya internal. Ya, close, ya, tertutup. Hanya kita yang boleh promosi, jangan. Ya, kalau teman-teman pengen ngambil database yang banyak, bikin grup WhatsApp-nya terbuka dan kasih benefit bagi mereka. Benefit paling simpel aja, teman-teman mempersilahkan mereka saling promosi. Ya, itu dulu aja. Ya, kenapa? Dengan strategi seperti ini mereka pun akan masuk. Ya, mereka akan masuk. Nah, setelah itu kita baru mulai olah. Gimana cara olahnya? Ya, yang paling penting teman-teman masukin aja dulu. Ya, setelah masuk, teman-teman, pertama, teman-teman bisa, Bro and Sis bisa, bikin seperti, di sini juga Bro and Sis harus aktif ya.
aktif sharing, kasih informasi-informasi yang sifatnya bermanfaat yang berkaitan dengan bisnis, ya. Dan perkenalkan diri bahwa Brosis adalah yang punya grup tersebut, adminnya atau apalah, atau mau personal branding di sini juga boleh, ya. Memunculkan kita sendiri di sini boleh, ya. Yang penting adalah teman-teman konsisten lakukan ini sehingga nanti banyak dari para membernya, member grup ini akan mengikuti ya apa yang Brosis posting, mereka akan lihat ya. Lama-lama ketika mereka sudah trust ya, teman-teman promosi, mereka percaya. Nah, kuncinya begitu. Jadi pelan-pelan semuanya, digiringnya pelan-pelan ya. Nah, boleh juga linknya disebar ke berbagai macam grup bisnis Facebook. Ya, silakan, boleh. Nah, langkah-langkah yang perlu teman-teman Brosis lakukan adalah pertama, ya postingnya itu harus bertahap, ya, jangan sekaligus, tapi konsisten, ya, maksimal 3 konten udah cukup kok dalam sehari, ya, teman-teman bisa posting misalnya di waktu-waktu prime time gitu, waktu-waktu terbaik, misalnya pagi, jam 6 sampai jam 8 gitu ya, jam 11 sampai jam 13 gitu, terakhir jam 20 sampai jam 21. Nah ini orang-orang kan lebih santai kan kalau udah 20-21. Nah ini teman-teman jangan posting hal-hal sifatnya jualan aja. Nah misalnya pagi teman-teman bisa posting motivasi quotes atau motivasi yang berkaitan dengan bisnis ya, sebagai membuat apa ya, semangat pagi lah ya. Nah jam 11 siang sampai jam 13 siang ini teman-teman bisa posting konten-konten yang sifatnya informatif ya, atau tips-tips bermanfaat. Misal bagaimana tips copywriting atau tips jualan atau apapun itulah. Teman-teman bisa cari semuanya di Instagram ya. Itu banyak banget, tinggal search aja dari hashtagnya, itu teman-teman bisa lah cari-cari bahan-bahan dan teman-teman modifikasi nantinya. Nah, kalau teman-teman pengen jualan, lakukan jualan ketika malam, jam 20 sampai jam 21. Nah, itu saat terbaik sebenarnya kalau kita pengen promosi. Ya, promosi sesuatu yang kaitannya dengan promosi, jualan itu taruh di paling malam. Ya, karena orang biasanya sudah mulai santai di situ. Ya, sehingga kalau orang lihat dia kepo, nah ini calon-calon yang akan masuk ke jaring kita nih. Ya, jadi taruhlah di yang malam ya, kalau yang berkaitan dengan promosi. Nah, teman-teman juga bisa dengan cara kedua. Ya, cara kedua kalau tadi kan kita bikin grup WhatsApp-nya dulu. Nah, cara kedua adalah kita masuk ke grup WhatsApp. Tentunya grup WhatsApp orang lain. Wah, ini gimana dong, Mas Bro? Ini legal nggak? Ya. Nah, ini sah-sah aja, Mas Brosis. Kenapa? Karena yang kita cari adalah grup WhatsApp yang memang terbuka. Artinya kalau grup WhatsApp yang sifatnya terbuka, ya udah mereka sudah tahu konsekuensinya, akan banyak orang-orang umum masuk ke situ. Ya, kecuali kalau kita masuk ke grup WhatsApp tertutup, ya itu berbeda ya. Misalnya kita tahu ada dapat link dari orang member dalamnya gitu ya. Kita masuk, nah itu tertutup. Ya, kalau misalnya kita dapetin linknya secara bebas di online dari Google, ya teman-teman juga nggak apa-apa, masuk ke situ nggak masalah. Ya, nah teman-teman boleh ketik ya, boleh catat nih ya. Ini yang biasa saya tulis ya, site.facebook.com ya, spasi chat.whatsapp.com, nah spasi bisnis spasi Jakarta. Nah, yang terakhir ini, 2 kata terakhir ini adalah spesifikasi kata pencariannya ya. Artinya kalau saya tulis ke kode pencarian seperti ini, berarti saya mencari ya grup WhatsApp yang berkaitan dengan bisnis ya di Jakarta yang muncul linknya di grup-grup Facebook. Ya, apapun itu yang muncul di Facebook dan itu sifatnya terbuka, itu link WhatsApp, itu akan muncul nantinya. Ya, hasil pencariannya seperti itu. Ya. Nah, teman-teman juga bisa masukkan kata kunci yang lain, misalnya nih bisnis online, jual beli, UMKM. Ya, kalau kita memang fokusnya adalah bisnis. Oke. Nah, nanti keluar tuh banyak teman-teman ya link grup WhatsApp yang teman-teman bisa klik. Ya, tinggal klik aja masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut, ya. Nah, setelah kita masuk ke grup WhatsApp tersebut,
jangan pernah sekali-sekali langsung promo ya jualan kita, bisnis kita, Living for You di grup tersebut. Ya. Apalagi kalau di situ jelas-jelas ada di aturan mainnya atau deskripsi produk, deskripsi grupnya itu tertera tuh, dilarang jualan, dilarang apa. Nah, teman-teman baca dulu. Ya, yang paling efektif ya, teman-teman fokus kenalan satu persatu member grup tersebut. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang sering saya lakukan, ya saya kenalan aja. Nah, seperti dulu ketika belum zamannya digital, saya cari pameran, saya cari mungkin ke pelataran masjid untuk berani kenalan sama orang. Ya, bukan untuk jualan, salah besar ketika saya kenalan atau enggak belum apa-apa nih. Saya japri semuanya, saya langsung jualan. Itu salah besar, orang nggak akan respect. Yang harus teman-teman lakukan adalah kenalan. Ya. Nah, template-nya bisa teman-teman lihat seperti ini, dan nanti materinya habis ini saya share juga ke Mas Fijar, jadi Mas Fijar bisa kasih juga ke teman-teman. Ya, nah ini ada yang biasa saya lakukan, to the point aja kenalan. Nah, tapi kalau misalnya kita kenalannya di grup yang dasarnya adalah bisnis, rata-rata mereka open. Ya, at least setengahnya lah ada yang respon, setengahnya lagi nyuekin, ya udah nggak apa-apa. Ya, karena memang nggak akan semuanya juga akan merespon gitu ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting kita di sini lakukan profiling, ya kenali lawan bicara kita lebih detail. Ya siapa mereka, ya bisnis apa, ya itu tugasnya teman-teman untuk ketika pertama kali ngontak ya, fact finding ya. Jadi mencari data sebanyak-banyaknya. Nah, kalau saya begitu sudah oke, dia mau saling simpen nomor kita, ya saya nyimpen nomornya dia nyimpen nomornya kita. Saya suka nulis tuh, ya nama misalnya kayak gini, Rama, kotanya Bali. Nah di note saya tulis kenalan di sini, bisnisnya ini, ininya, pokoknya segala informasi yang berkaitan dengan dia, saya save di phone book. Sehingga suatu saat saya kontak dia lagi, saya tahu, ya ini Rama yang mana, ya, oh dia jualan ini, ya ini dari kota ini. Nah sehingga arahan bicara saya juga lebih terarah nantinya. Jadi itu akan lebih cepat untuk kita lebih akrab ke mereka, ya. Nah, ini step yang Brosis bisa lakukan. Nah, ada 5 kesalahan yang sering banget kita lakukan dalam menggunakan WhatsApp. Yang pertama adalah tukang broadcast, ya, atau spamming. Ya, semua aja tiap hari dikirim, apa yang mungkin Mas Fijar kirim di grup, dikirim lagi ke segala macam grup WhatsApp. Nah, itu tidak efektif, teman-teman. Lama-lama teman-teman diblokir. Semakin banyak orang-orang yang terganggu ngeblokir, ya udah besar kemungkinan nomor WhatsApp teman-teman, Broensis semuanya bisa ke-ban. Ya, udah nggak bisa dipakai lagi nomornya. Nah, lalu kesalahan yang berikutnya yang sering juga banyak orang lakukan, ya asal masukkan orang ke grup tanpa izin. Nah, sering nggak dapat kayak gitu? Ya dimasukin ke grup WhatsApp, nggak tahu dari mana, yang ngundang siapa, ujuk-ujuk dimasukin aja. Ya, tahu-tahu dimasukin aja. Nah, apa yang paling sering kita lakukan? Ya setelah itu keluar. Benar nggak? Ya kita lihat ini grup apa sih, ya kan? Udah main keluar aja. Nah, biasanya yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, lalu yang ketiga, ini jualan di percakapan pertama. Nah, ini salah. Ya. Jadi jangan pernah ketika baru kenalan, jangan pernah jualan di percakapan pertama. Tunda dulu aja, kenalan dulu aja, ya. Nah, lalu yang berikutnya ini paling sering kita tidak lakukan adalah tidak membangun interaksi. Begitu kenalan ya udah disimpan aja tuh nomornya. Nggak pernah kita kontak, nggak pernah bangun hubungan, akhirnya ya nggak akan menghasilkan apapun. Dia juga lupa. Ya, jadi ketika kita kenalan, at least seminggu sampai 2 minggu kemudian, sering-seringlah kontak secara japri, ya, atau kirim apa tips-tips bermanfaat. Ya. Jadi sehingga apa? Orang juga ingat. Ya, ini kita siapa itu orang ingat. Nah, yang terakhir nih, tidak saling menyimpan nomor. Kenapa? Karena fungsi-fungsi WhatsApp, kalau kita tidak saling menyimpan nomor, itu nggak akan keluar. Contoh, kita nge-broadcast nggak akan pernah masuk. Ya, lalu yang kedua, ya, kecuali kalau teman-teman pakai tools tambahan ya, karena sekarang banyak banget tools untuk broadcast WhatsApp. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Status. Ya, status itu tidak akan nongol kalau kita tidak saling save. Ya. Nah, jangan pernah lakukan 5 kesalahan ini ya, atau enggak kita percuma melakukan
dari awal yang telah tadi kita lakukan, ya ini nggak akan terjadi nantinya, nggak akan maksimal. Ya. Nah, dalam menyebar konten, yang pertama paling penting adalah interaksi dulu, baik media sosial ataupun WhatsApp. Namanya juga alat untuk bersosialisasi kan. Nah, makanya harus bangun interaksi dulu. Nah, gali kebutuhan dan masalah mereka ini penting. Ya, kenapa? Kalau kita tahu kebutuhan atau problemnya mereka, kita bisa tahu dari mana kita bisa mendekati, ya membuka tentang Living for You-nya. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang berikutnya adalah kirim konten. Jadi ketika sudah tahu, kita baru kirim kontennya, ya. Nah, terakhir kalau dia sudah trust, ya yang paling penting nih kalau dia sudah trust, teman-teman bisa langsung bawa mereka ya buat janji untuk presentasi, untuk bawa ke Zoom meeting, benar nggak? Ya, yang paling penting itu dulu, jadi stepnya. Ya, kesalahan dari kita belum udah jualan, nah itu yang bikin kacau. Oke? Yes, jadi closing gitu, kita cuma bicara masalah dan solusi. Ketika kita tahu masalahnya mereka, kita kasih solusinya, itulah closing terjadi. Ya paling mereka akan menimbang-nimbang kira-kira mereka bisa nggak nih, worth it nggak untuk pilihan ini dia ambil, ya? Atau ada pilihan lain nggak yang lebih menarik, ya? Yang jelas, ketika kita bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi, ya, at least kita sudah bisa membuat ketertarikan ke mereka. Itu yang paling penting, ya. Jadi belum apa-apa kita sudah sharing. Ya, misalnya teman-teman dari Living for You, wah dalam waktu cepat ya, dapat income yang luar biasa besar ya, 5 juta, 9 juta gitu ya. Kita bicara ke orang lain ya tentang uang terus. Nah, belum tentu mereka pun akan tertarik. Kenapa? Karena setiap orang needs-nya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Apalagi kalau teman-teman ketemu dengan prospek calon mitra yang memang secara keuangan mungkin udah cukup. Nah, orang yang udah uangnya berlebih, kita bicara tentang uang, nggak akan nyambung, teman-teman. Ya, bisa jadi malah kita yang diremehin, lu baru 5 juta, ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara aktualisasi diri ke orang yang sudah berlebih, mungkin masuk. Kenapa? Pak, bayangin Pak, di Living for You, Bapak bisa mencetak banyak sekali orang-orang seperti Bapak penghasilannya. Ya, atas kerja Bapak memiliki tim, Bapak bantu mereka, luar biasa nggak Pak? Bapak bisa merubah banyak orang. Nah, orang-orang yang memiliki keuangan berlebih, ya pendekatan kayak gitu lebih masuk dibanding kita tawarin masalah bonus. Betul? Nah, beda lagi, ada orang super sibuk, kita ngomongin duit gitu ya, padahal yang dia butuhkan masalah waktu, ya nggak akan masuk juga. Ya, tapi kalau kita bicara, bro, gue salut ya sama kerja keras lu, karir lu sekarang bagus ya. Cuman gue lihat-lihat lu kayaknya lu sekarang waktu sama keluarga gimana? Makin luang atau makin terbatas? Nah, itu kalau misalnya udah kena Bapak Ibu, wah bisa langsung curhat tuh Bapak Ibu. Nah, ketika udah kayak gitu, kita masuk. Ya udah bro, gue paham banget kondisi lu sekarang. Itulah kenapa gue jalankan Living for You. Kenapa? Karena gue pengen punya waktu yang bebas, ya yang freedom. Ya mungkin, mungkin kita bisa humble sedikit mungkin ya. Ya mungkin penghasilannya nggak bombastis banget seperti lu gitu, ngangkat gitu ya. Tapi dengan income ya yang lebih dari cukup ya, tapi gue punya waktu yang bebas. Wah itu bisa ngena tuh Bapak Ibu ya, bisa ngena. Jadi yang paling penting adalah kita kena dulu needs-nya. Ya kita kasih solusi. Itulah kenapa kita perlu fact finding. Ya itulah sebab kenapa ketika kita bawa orang online itu nggak bisa hajar gaspol langsung bawa orang promosiin Living for You, nggak bisa, pelan-pelan. Ya makanya ketika teman-teman mau masuk ke dunia online, ya sebisa mungkin teman-teman harus pahami dulu bahwa ini butuh proses, ya butuh konsistensi, oke? Nah kata kuncinya adalah bangun interaksi, ya biar hasilnya optimal, ya. Lalu bagaimana caranya? Ya step berikutnya adalah kalau saya paling sering nih, kan kadang kita kaku ya, ketika kita pengen mulai berinteraksi sama teman kontak WhatsApp kita yang mungkin kenal nggak kenal gitu loh, yang baru-baru kita kenal. Ya, cara paling gampang untuk bisa membuka ice breaking adalah komentari status WhatsApp-nya mereka. Ya, jadi teman-teman rutin
minimal 5-10 orang setiap harinya komentari status WhatsApp mereka. Tentunya dengan hal yang positif, jangan berlebihan, jangan lebay gitu ya. Jangan terlalu SKSD juga. Ya, yang wajar-wajar aja. Ya, misalnya nih, dia jualan gitu ya. Wah, Bun, itu jualan apa gitu. Misalnya makanan, ya. Wah, itu Bun, makanannya kayaknya bikin ngiler tuh. Gitu. Udah lama jualan, Bun. Nah, misal kayak gitu. Itu kan ice breaking kan. Ice breaking. Nanti dia pasti akan mengalir. Ya, dia akan lebih seneng ketika apa yang dia posting di statusnya, dikomentarin orang tuh, dia akan lebih seneng. Ya kan pasti gitu dong teman-teman ya. Ketika kita nih ya nulis status di media sosial atau di WhatsApp, apa sih yang teman-teman harapkan ketika kita nulis status di WhatsApp? Tentunya yang teman-teman harapkan, baik sadar ataupun nggak sadar, adalah perhatian orang, betul nggak? Nah makanya kita komentari, tapi yang hal yang positif, tidak lebay, sehingga apa? Kita bondingnya dapat. Ya, terjadi ikatan dari situ. Ya, jangan terlalu sering juga. Ya, seminggu 2 atau 3 kali udah cukup kok. Ya, kalau terlalu sering juga nanti disangka stalking gitu, jadi malah bad image nantinya. Oke? Nah, lalu apa? Biar kerja kitanya efektif, teman-teman bikin grup broadcast ya. Nah, jadi dikumpulin tuh ya. Dan lakukan broadcast ya 1-2 kali dalam seminggu itu udah cukup. Ya, tapi gantian. Ya, bikinlah misalnya satu grup broadcast itu 20 orang, nah tapi gantian. Ya, jadi nggak terlalu sering juga. Kita nge-broadcast orang itu nggak terlalu sering juga. Apa aja yang bisa kita broadcast? Bisa tips manfaat, yang ujung-ujungnya dikasih mungkin link sedikit untuk ke member kontennya Living for You atau apa gitu ya, sehingga orang bisa penasaran. Oke, nah ini salah satu langkah-langkahnya. Ya, nah targetnya berapa banyak? Kalau kita pengen mempergunakan WhatsApp, minimal punya 1000 kontak WhatsApp deh, ya. Dan kita lakukan interaksi, bangun interaksi. Ya, kenapa? Ketika kita sudah ada 1000 kontak WhatsApp, ya, kita mau posting di mana? Di status, itu yang ngelihat juga banyak teman-teman. Coba kalau kita cuman kita cuman punya kontak 100 misalnya kayak gitu ya. Berapa banyak orang yang ngelihat status WhatsApp kita? Sedikit teman-teman. Paling juga puluhan, betul? Tapi kalau yang kontak WhatsApp kita ada 1000, saling simpan nomor, ya baik kita saling simpan nomor, coba berapa banyak yang lihat status WhatsApp kita? Ya. Nah, pasti banyak teman-teman. Ya bisa ratusan yang lihat, ya kan? Minimal puluhan. Nah, step kelima adalah kita postingnya bertahap, ya, bertahap. Jadi ada waktu-waktunya tuh, ya, dan maksimal jangan lebih dari 10 konten. Ya kenapa? Ya kita bukan artis, Francis. Ya kalau artis mungkin diikutin terus kan, nyampe ada orang yang posting itu udah saking padatnya itu udah titik-titik kecil kan, saking banyaknya gitu loh. Nggak usah teman-teman. Orang nggak akan segitunya kok ngikutin kita. Maksimal 10 konten, ya. Ya, dan di postingnya secara bertahap. Ya, jam 6 sampai jam 8, 11 sampai 13, 15 sampai jam 16 dan terakhir 18 sampai jam 22, ya. Nah, itu jualannya lagi-lagi kalau bisa di waktu-waktu yang sudah malam teman-teman jualan gitu. Lama-lama. Nah, apa aja yang teman-teman posting? Jangan melulu tentang Living for You, tapi kasih tips manfaat atau mungkin nih kayak sekarang nih, teman-teman lagi belajar kan? Lagi Living for You menyediakan pembelajaran untuk optimasi digital marketing. Teman-teman foto, ya foto tuh, lalu pasang di status. Alhamdulillah gitu misalnya ya. Ini yang gue cari-cari ya, gimana caranya jualan melalui digital marketing. Ya, dan ini gue dapetin semuanya. Tulis aja, thanks Living for You yang udah nyediain pelatihan ini secara free. Ya, kan teman-teman kan sebenarnya cuma ceritakan aktivitas teman-teman, ya. Tapi itu ngejual loh. Ya, itu ngejual dibanding teman-teman cuma posting tentang Living for You, bagaimana join Living for You, misalnya produk Liftelo harganya segini. Nah, itu udah basi. Orang malas ngelihatnya. Sekali-sekali boleh, tapi yang paling maksimal, paling efektif orang akan ngelihat adalah konten-konten yang bikin kepo. Semakin bikin penasaran, semakin kontennya bikin penasaran,
waduh, mereka makin kepo tuh, mereka makin besar keinginan untuk mencari tahu tentang apa sih yang kita lakuin, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lakukannya secara bertahap biar postingan kita selalu di paling atas. Oke? Nah, jadi terakhir sebagai penutup teman-teman, dalam melakukan apapun itu, WhatsApp marketing atau enggak di media sosial, kata kuncinya adalah membangun interaksi dan membangun kontak atau follower yang besar. Ya, supaya apa? Lagi-lagi sama seperti hukum closing, hukum presentasi. Semakin banyak yang kita presentasi, maka tingkat closingnya makin tinggi. Sama di sini juga. Ya, jadi semakin banyak follower kita, semakin banyak kontak WhatsApp kita, potensi kita mendapatkan calon-calon mitra pun semakin besar. Ya, jadi fokusnya adalah sekarang teman-teman mulai konsisten bangun konten. Ya, kalau misalnya dari Living for You misalnya masih kurang, teman-teman cari ya yang sifatnya umum. Ya, teman-teman bisa ambil lah dari berbagai macam sumber. Teman-teman lebih bagus lagi kalau teman-teman modifikasi lagi ya dengan gayanya teman-teman gitu. Jadinya tercetak khas karakter punya kita sendiri. Ya, itu akan jauh lebih baik ya. Nah, setelah itu muncul ya interaksi itu kita lakukan akan muncul satu persatu orang-orang yang mulai ngontakin kita. Nah, kalau udah ngontakin kita itu udah pertanda baik ya, karena ini market temperature udah mulai naik dari cold mulai masuk ke warm, ya mulai agak anget-anget nih. Ya udah mulai percaya sama kita nih. Nah, ketika sudah mulai percaya, stepnya kita rubah ya, kita kenalkan dengan produknya kita ya, sehingga mereka akhirnya trust sama kita dan membeli produk kita atau mengambil bisnis peluang yang kita tawarkan ya. Jadi begitu ya Bro and Sis, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dimengerti, ya mudah dimengerti, dan Bro and Sis sudah bisa langsung memulai, apalagi kan Living for You juga konten-konten kan sudah disediakan ya, teman-teman sudah bisa mulai start, tinggal ambil-ambilin aja, dan mulai lakukan secara konsisten, ya, mulai dari besok, ya, besok pagi teman-teman udah mulai bisa lakukan posting-posting, ya, sekali lagi ingat, jangan mikir langsung closingnya, karena butuh proses, yang paling penting adalah konsisten. Bangun dulu trust-nya. Ya, bangun dulu personal branding teman-teman ataupun awareness-nya. Ya, dari situ nanti tinggal tunggu hasilnya. Oke, itu bertahap. Yang paling penting adalah teman-teman konsisten dan lakukan terus. Ya, bersabar, lakukan terus. Itu aja. Terima kasih banyak dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC tercinta kita, Mas Fijar. Silakan Mas Fijar. Wow, thank you. Tercinta ya. Siap-siap, keren banget Mas Bro. Waduh, jaringan saya nampaknya nge-lag ini ya. Bentar. Aman kok ini suaranya. Aman ya, aman ya. Siap. Oke. Oke, wah keren banget. Yang saya tangkap sebetulnya teman-teman sebetulnya udah mengetahui ya, seperti yang nggak boleh spam kalau broadcast apapun itu. Nah, karena kita sendiri pun nggak nyaman kan mendapatkan hal itu, sebetulnya gitu Pak Angga. Ini Betul. tinggal di copy aja nih materi-materi Pak Angga ini, tinggal kita lakukan untuk menjaring di media sosial. Ini saya cek nih ya, masih semangat gak semuanya nih ya? Oke, wah sepakat sih semuanya nih. Thank you kata dari Dokter Juwono dan semuanya nih, daging semua pokoknya materi malam ini ya. Keren nih. Oke, thank you Pak Bro. Wah sampai ngeblur nih kamera saya kan. Oke, sebentar. Saya harus matikan dulu ini kameranya. Saya menghilang. Ada lagi ya. Sip. Oke, thank you Pak Bro. Saya akan lanjut dulu kepada hal menarik tentunya karena ilmunya sudah luar biasa banget. Pastinya semua mitra tadi fokus banget ya menyimak materi dari Mas Bro. Dan langsung saja kita langsung kepada pengumuman yang paling menarik yaitu promo tentunya ya. Yang mana promo pertama kita ada Malaysia Trip. Oke, yang ini. Nah, ini reminder aja sebetulnya ya. Untuk teman-teman untuk mendapatkan tur Malaysia ini syarat kualifikasinya cukup 5.000 BV kiri kanan atau direct sponsor 7.700 BV. Ini sampai 30 Juni jadi masih ada waktu berarti sekitar 1 bulanan lagi. Silahkan kejar, silahkan dicek kurang berapa. Nah, kemudian
titik keberangkatannya ini di Jakarta, Surabaya, dan Bali Airport, dan juga omset ini tidak berlaku kelipatan. Nah, yang kedua ada Elite Night. Di sini syarat kualifikasinya 25.000 BV kiri kanan, dan juga promonya sampai masih panjang banget sampai 31 Desember 2023. Nah, dan yang paling menarik ini khusus untuk 15 orang tercepat mencapai akumulasi omset di masa periode bisa menikmati Elite Night dan juga komisi senilai 25 juta rupiah dipotong pajak. Nah, kemudian omset kualifikasi pun tidak berlaku kelipatan. Nah, ini sekedar bocoran saja. Ini masih ada slot untuk 15 orang tercepat, jadi segera kejar ya untuk promonya agar bisa mendapatkan komisi dan juga Elite Net-nya. Nah, yang ketiga ada Master Net Eropa. Nah, ini masih panjang banget, tapi hari ini kita sudah punya satu master, yaitu Pak Tio Petrus. Congratulations. Nah, yang ini juga menarik untuk khusus 5 orang master tercepat di masa periode bisa menikmati Master Net berikut komisi senilai 80 juta rupiah dipotong pajak. Nah, kemudian ya, dan yang paling menarik lagi, bentar, saya harus cek dulu yang mana ya. Nah, ini dia. Kita ada 3 hari lagi ya untuk bertemu di Recognition Day Jakarta, dan teman-teman yang belum mendapatkan tiketnya segera hubungi upline Anda karena di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di jam 1 siang sampai dengan selesai. Nah, Brosis bisa mendapatkan tiketnya Rp200.000 dengan fasilitas mendapatkan produk non BV senilai kurang lebih Rp500.000 ya. Wah, ini beli tiket 200.000 tapi dapat produk non BV senilai kurang lebih Rp500.000. Jadi jangan sampai nggak beli tiketnya dan hadir di acaranya ya. Dan selain itu, Brosis akan mendapatkan lunch menu. Dan untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan kupon undian kemenangan Ramadan, kita akan undi di sana dengan hadiah utama yaitu Malaysia Trip. Wah, keren banget ini. Nah, kemudian di sana juga kita akan mendengarkan sebuah peluang dahsyat dalam industri global megatrend. Dan ada door prize juga untuk teman-teman yang membeli tiketnya. Nah, nanti tiketnya akan disobek, yang mana kita akan undi dengan door prize yaitu mulai dari handphone, tab, TV, dan juga laptop. Wah, ini keren banget ya. Jadi sayang sekali Bro Aziz kalau yang belum mendapatkan tiketnya, segera. 3 hari lagi kita masih ada waktu ya. Ini acaranya di The Palms Ballroom, Mall Taman Palem lantai 5, Jalan Raya Kamal Outer Ring Road, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Di sini notnya, Bro Ensis silakan memakai pakaian formal, memakai masker, dan mohon tidak membawa anak kecil. Wow, ini harus hadir ya semuanya. Nah, dan juga di sini Bro Ensis di sini kita ada bukan promo ya, tapi lebih ke sayembara. Nah, yang mana di sini ada video testimonial challenge. Bikin video testi, bawa rezeki. Buruan kirim video testimoni produk Living for You sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin. Nah, ini silakan yang teman-teman mungkin ada yang sudah dijapri oleh Mbak Rani. Nah, silakan testimonikan untuk hasil dari konsumsi dari produk Living for You. Yang mana ini ada hadiah utamanya Malaysia Trip, juara kedua ini mendapatkan 1 lift trail dan 1 lift call, juara ketiga 1 lift talk dan 1 lift call. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih jelasnya, silahkan gabung Telegram. Sebentar lagi saya akan coba kirimkan link Telegramnya. Karena di sana kita akan update seluruh informasi dari Living for You. Oke, nampaknya saya harus login terlebih dahulu. Oke, kita skip dulu aja ya. Kita lanjut kepada yang menarik malam ini. Kita akan melakukan pengundian dengan hadiah saldo e-wallet total Rp250.000. Nah, tapi di sini ada satu pertanyaan ya. Dari Bu Wuni ya mungkin ya ini. Kalau itu dilakukan sesuai dengan yang disarankan, seberapa lama ia bisa mulai kelihatan hasilnya? Oke, nanti saya akan undang lagi Mas Bro Angganya ya. Sekarang saya mau tes dulu nih. Masih semangat gak teman-teman untuk pengundian ya? Wah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Oke, kita langsung pengundian aja atau ada sisi tanya jawab dulu atau bagaimana nih? Oh, masih semangat ya Pak Hadiah? Oke, insya Allah semangat ya. Oke, kalau gitu saya undang Pak Angga untuk bantu saya mengundi, mendapatkan untuk teman-teman ya, biar mendapatkan hadiah saldo e-wallet. Oke, Mas Bro, ini satu dulu aja boleh pertanyaan ya dari Bu Woni nih. Ini Oke, silakan Mas Wijar. Ceceku yang paling semangat ini, wah luar biasa ini dari Jakarta.
Nih, kalau itu dilakukan sesuai dengan yang disarankan, berapa lama ya bisa mulai kelihatan hasilnya? Seperti itu, Mas Bro. Oke, kalau kita bicara term ya, kita bicara waktu ya kembali lagi ke kita ya. Tapi rutinnya ya 3 bulan juga udah bisa kita lihat hasilnya. Gitu. Yang paling penting sebenarnya konsistensi dan memang dari awal kita sudah tentukan nih stepnya ya mau kemana gitu ya. Biasanya tantangan itu di konsistensi Mas Wijar. Betul Ya. sekali. Minggu pertama semangat, minggu kedua semangat ya kan. Minggu Nah, ketiga udah setelah itu loyo. menipis. Nah, kalau gitu susah tuh. Tapi Ya, kalau berarti kita kalau kita rutin konsisten 3 bulan juga udah bisa menghasilkan, bahkan bisa lebih cepat lah. Gitu. Yes. Nah, itu dia ya, ceceku ya, Bu Weni ya. Kalau udah kurang semangat, silakan konsumsi Stamesnya. Oke, Mas Bro, saya akan langsung kepada pengundian. Nah, di sini sudah tercatat ada 236 data ya, karena kita ini kumpulkan datanya kurang lebih berapa minggu ya? 2 minggu ya kemarin. Belum ada pengundian. Oke, ini dia sudah ada. Wow, oke ya, sebentar saya perlu tarik dulu biar kelihatan siapa pemenangnya nih ya, biar jelas. Nah, oke Pak Bro mungkin bisa bantu saya hitungan 1 sampai 3 ya. Oke. Dimulai dari kapan? Silakan Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, bismillah siapa nih yang dapat ya? Oke, katakan saya sebanyak-banyaknya ayo. Wow, Retno JT1. Oke, saya cek dulu ya apakah hadir. Kalau nggak hadir ini teman-teman yang nggak dapat happy nih kayaknya. Nah, ayo nggak ada. Kalau ada silakan raise hand ya. Silakan, Retno JT1. Ada nggak? Ayo. Saya cek sih ini nggak ada ya. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu saya. Apakah lanjut? Ataukah kita tunggu sampai mungkin Pak Retno atau Bu Retno ini hadir ya? Ulang lagi apa gimana? Yo, coba saya pengen cek nih suaranya nih. Gimana? Ulang lagi? Apa kita tunggu? Lanjut gitu ya. Ulang. Oke. Siap ya, saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada raise hand, saya akan undi ulang. 1, 2, 3. Oke, saya akan undi ulang ya. Ini udah kabur duluan kayaknya nih. Oke. Boleh dibantu lagi, Mas Bro. Oke, 1, 2, 3. Oke, bismillah. Siapa nih yang dapat ya? Nah, Liliwati Rusli ya. Wah, ini hadir nggak ya malam ini ya? Hadir nggak ya? Oh, kata Pak Lukas lanjut loh Bu Lili. Saya undang ya untuk Allow to Talk aja, nggak usah nyalakan video Bu. Iya hadir ada Pak. Halo, selamat malam Bu Lili. Sudah bisa nyalakan mic-nya tuh Bu. Ayo ketiduran. Oh enggak ya? Oke Bu Lili, halo. Congratulations ya Bu ya. Jelas Thank suaranya you. ada Bu. Siap. Thank Mungkin you. ada pesan-pesan sedikit aja untuk teman-teman nih. Jangan deh. Nanti Jangan ya? bosan dengar suara saya. Dikit aja Bu. Apa tuh? 3 kata boleh Bu. Biar semangat. Nggak nyangka sih bisa dapat undian dari berapa banyak orang itu. 238 loh. Iya, padahal suaranya udah habis nih. Kok bisa Iya. ya saya dapat undian? Saya tahu karena kenapa Bu? Karena Bu Lili Kenapa? konsisten ikut Zoom ya. Amin. Makanya namanya banyak. Oh gitu tak? Oh, Iya gitu dong. ya.
Nah, Oh, jadi ya, ya. teman-teman yang kadang-kadang ada yang lupa untuk ngisi data kan, tapi tetap kita rekap, Bu. Gitu loh. Oke, Oh, Bu Lili, iya, congrats ya jarang. sekali lagi ya. Thank you banget Mas Siap. Fijar. Nanti ditunggu ya Oke. saldo e-walletnya ya. Thank you. Iya, terima kasih. Ya, Yuk, sama-sama selamat Ibu. malam. Malam. Oke, congratulations ya. Nah, Pak Lukas, jangan di-skip. Ada loh Bu Lilinya. Oke, satu pemenang lagi. Mas Bro, ready bantu saya? Oke, Bro. Hitung lagi Siap. ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, bismillah. Siapa nih ya yang menang ya? Hmm. Alivia. Oh, ada ini ya. Saya langsung undang untuk All to Talk. Halo, selamat malam. Malam Mas Fijar. Siap. Oke, selamat ya Bu, dapat saldo e-wallet ya. Thank you Pak Fijar. Oke, kalau Bu Lili kan saya sudah hafal nomornya, tapi kalau yang Bu Alivia saya mau cek dulu ya, apakah sesuai atau belum ya. Bentar. Bu Alivia boleh 3 angka terakhir Bu di nomor handphonenya. 777. GoPay betul? Iya betul. Oke ya, pakai GoPay ya. Oke, ditunggu ya Bu untuk saldo e-walletnya ya. Congratulations thank you, sekali Pak. lagi, sama-sama. Terima kasih. Wah, keren ya. Kita sudah ada 2 pemenang dan kita berarti untuk pemenang undian sudah selesai. Siap. Oh, ada bug nih saya. Kenapa ini ya? Nah, Mas Fijar, di suaranya kok Mall hilang? Palem lantai 5. Recording stopped. Recording in progress. Sorry. I'm back. Oke. Suara saya aman? Oke, sudah aman Mas Fijar. Saya terpental entah kemana. Beginilah ya kalau kita harus online. Aduh, kita harus banyakin offline ini nampaknya ya. Oke, thank you Pak Bro. Sudah bantu backup mungkin tadi ya. Oke, berhasil semua. Tadi pengundian sudah selesai dan saya sempat terpental. Promo sudah juga dan jangan lupa hadir di acara Recognition Day di 27 Mei 2023. Mungkin sebagai penutup, Mas Bro Angga ada beberapa patah kata mungkin? 2-3 kata boleh, silakan Pak Bro Angga. Cukup sih sebenarnya, paling penting itu aja, konsisten aja. Ya, karena Konsisten ya. kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke, berarti saya yang tutup Pak Angga. Saya ada 3 kata. Konsisten, relax, and enjoy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid yang sangat fenomenal. Semakin maju, semakin membuming pokoknya. Yang ada masalah kesehatan, ada yang masalah ekonomi, banyak sih. Itu merasa tertolong dengan adanya Living for You. Living for You. Living for you. Living for You. Life inspiring Unity. Yeah.
acara Recognition Day Surabaya. Berikan aplaus untuk Anda semua. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi saya percaya satu hal ya, kalau kita ingin berbisnis, jangan pernah melawan arus tren. Saya sangat gembira sekali diberi kesempatan untuk mengajar kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan. Mari kita sambut CEO Living for You, Mr. Henry Liu. Fokus pada tujuan impian, percaya diri dan bekerja keras. Tanpa kerja keras, teman-teman tidak mungkin bisa melewati hambatan yang ingin teman-teman dapatkan. Luar biasa, Mr. Henry Liu. Rubah hidup Anda mulai hari ini Bapak Ibu. Jangan kalau Anda mau join jangan tunggu besok. Kenapa? Besok itu banyak lagi. Anda sibuk Bapak Ibu. Kalau Anda memang mau join langsung Bapak Ibu. Nggak usah tunggu-tunggu besok. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Pesan untuk Living for You, selalulah berinovasi yang terdepan dan jadilah bermanfaat bagi sesama. Ini tentang acara ini luar biasa sekali. Ini acara yang ketiga. Yang pertama di Jakarta, kedua di Bali, dan hari ini yang ketiga dan saya selalu ikut. Dan luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang belum ikut, harus ikut. Bisa kita bersama-sama kita meriahkan acara ini. Sore teman-teman Living for You. Hari ini tanggal 13 Mei acara Recognize Surabaya cukup sukses, dihadiri kurang lebih 500 peserta ya teman-teman, dan sangat antusias dan banyak sekali leader-leader inspiring kita yang sudah mendapatkan penghargaan di peringkat-peringkat di elite maupun master hari ini. Pastikan Anda segera cari tahu apa itu Living for You kepada orang atau mungkin sudah melihat video ini. Ya, Living for You dengan brand. Kita sudah memiliki konsep brand yang matang, ya. Sudah memiliki sebuah kekuatan untuk call to action. Saya ingin Anda yang hari ini hadir atau belum hadir, Anda juga menjadi bagian keluarga besar Living for You, ya. Tentunya kita mengundang jangan hanya kita sukses sendirian saja, terutama Anda juga yang hari ini sudah datang, bawa tim Anda, ya. Living for You momentumnya akan sangat besar, semakin besar, ya. Kita percaya semuanya yang hadir di sini, ya, itu akan semakin sehat dan sukses. Living for You. Salam sukses mulia. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Thank you. Recording stopped.